Sudah kelihatan, Pak Dokter? Ya, sudah Pak. Monggo. Ini proposalnya waktu proposal awal sama saya juga ya Pak ya? Iya, Oh iya, jadi iya. bisa lebih maksimal ini. Ini mah sudah dinyatakan lolos ya, yang tahap Udah, ini ya. udah Pak. Baik, silahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Dokter Iriana yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa bertemu kembali dengan Pak Dokter juga kawan-kawan sesama peneliti, di mana pada kesempatan pagi ini kita akan berusaha mencoba mempresentasikan hasil penelitian sementara karena memang belum selesai, dan tentu dalam kesempatan yang baik ini terlebih dahulu kami ingin meminta masukan dan saran yang maksimal kepada Pak Dr. Wahyana agar penelitian yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, saya langsung saja menuju kepada PPT yang sudah saya siapkan. Judul penelitian saya adalah pola dan strategi dakwah kultural melalui pelestarian warisan budaya Keraton Kanoman. Studi kualitatif tentang konstruksi dan keberlanjutan nilai-nilai Islam di era digital. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah Keraton Kanoman Cirebon merupakan salah satu pusat budaya Islam yang tertua di pesisir utara Jawa Barat yang telah menjadi goalkeeper katakan atau penjaga tradisi dan nilai keislaman selama berabad-abad. Hal ini bisa ditunjukkan dengan berbagai macam budayanya yang terdiri dari tradisi Maulid Nabi, Sekatenan, dan Panjang Jimat yang merupakan wujud nyata bahwa integrasi nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Cirebon itu sangat membekas di hati masyarakat. Tetapi kemudian pada saat ini, di era digital ini, tantangan globalisasi dan modernisasi mengancam keberlangsungan pelestarian nilai dan tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur keraton Kanoman. Kemajuan teknologi digital membuka peluang baru bagi pengembangan dakwah kultural yang lebih luas, inovatif, dan menjangkau generasi muda di era digital. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pola dan praktik dakwah kultural dalam ritual, simbol, dan tradisi Keraton Kanoman Cirebon sebagai media penyebaran nilai-nilai Islam. Yang kedua, bagaimana konstruksi dan transmisi nilai-nilai Islam, akidah, akhlak, sosial keagamaan melalui warisan budaya Keraton Kanoman Cirebon. Dan yang ketiga, bagaimana dinamika, tantangan, strategi keberlanjutan dan pemanfaatan dakwah digital Keraton Kanoman Cirebon dalam merespon perubahan sosial di era digital. Tujuan penelitian ini sesuai dengan pertanyaan tadi, maka yang pertama adalah mendeskripsikan dan menganalisis pola praktik dakwah kultural dalam ritual, simbol, dan tradisi Keraton Kanoman Cirebon sebagai media penyebaran nilai-nilai Islam. Yang kedua, menganalisis konstruksi dan transmisi nilai-nilai Islam, dalam hal ini akidah, akhlak, dan sosial keagamaan melalui warisan budaya Keraton Kanoman Cirebon. Yang ketiga, menganalisis dinamika, tantangan, strategi, berlanjutan, dan
pemanfaatan dakwah digital Keraton Kanoman dalam merespon perubahan sosial di era digital. Metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu yang pertama pendekatan kualitatif deskriptif analisis untuk memahami fenomena dakwah kultural secara mendalam. Lokasi penelitiannya di Keraton Kanoman Cirebon, Desa Lemah-Bentuk, Kota Cirebon. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah observasi langsung terhadap ritual dan kegiatan budaya keraton, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti abdi dalam, warga keraton dan masyarakat, dan dokumentasi yang kita ambil melalui arsip foto dan catatan budaya keraton. Teknik purposive sampling kami gunakan untuk memilih informan kunci yang relevan dan kompeten. Adapun informannya adalah sultan, ratu, pangeran, abdi dalam, tokoh masyarakat, dan masih muda keraton. Analisis menggunakan model interaktif Miles and Haberman, yaitu reduksi dasar, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, pengumpulan data, pemisahan kehabisan data secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung. Hasil penelitian terkait pola dan praktik dakwah kultural. Ritual mengikuti kalender aboge dengan kegiatan rutin hampir setiap bulan sepanjang tahun. Kemudian peran ratu dan pinangeran sangat sentral dalam persiapan dan pelaksanaan ritual besar seperti Maulid dan kirab panjang Jumat. Sowan berfungsi sebagai forum konsultasi terbuka antara rakyat dan pemimpin keraton. Kemudian gamelan sebagai media syiar Islam, panjang jimat sebagai simbol pengakuan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dakwah kultural terintegrasi dalam setiap simbol, ritual, dan tradisi keraton secara turun-temurun. Konstruksi dan transmisi nilai-nilai Islam. Kami membagi dengan dimensi akidah, dimensi akhlak, dan dimensi sosial keagamaan. Adapun tantangan dan strategi dakwah digital, tantangan strategi dan dakwah digital yang harus dikembangkan dan diatasi oleh Keraton Kanoman agar tradisi dan budaya tetap eksis, bahkan harus adanya inovasi dan transformasi terkait perubahan zaman di era digital ini. Yang pertama, tantangan keberlanjutan regenerasi terbentur jadwal sekolah dan kuliah. Literasi digital terbatas di kalangan abdi dalam, kemudian adanya penurunan antusiasme serta jumlah abdi dalam muda yang aktif terlibat dalam ritual keraton. Strategi keberlanjutan digitalisasi informasi ritual dan tradisi keraton ini keterlibatan keluarga inti dalam setiap pelaksanaan ritual, menjaga pakem tradisi tanpa membedakan latar belakang kasta atau status sosial. Adapun dakwah digital selama ini yang dilakukan oleh Keraton Kanoman adalah Instagram aktif sebagai media publikasi kegiatan keraton, namun pengelolaan masih bersifat satu arah dan kurang interaktif, serta belum optimal melibatkan masyarakat luas dan generasi muda. Kemudian sintesis dan temuan kunci, ritual ketat mengikuti kalender aboge dengan peran turun-temurun ratu dan pangeran. Kemudian makna simbol panjang jimat sebagai peringatan Maulid Nabi bukan pemujaan pusaka. Keterbukaan arsitektur keraton sebagai strategi dakwah yang inklusif dan terbuka bagi masyarakat. Dimensi akidah, akhlak, dan sosial keagamaan sangat kuat terintegrasi dalam pelestarian budaya Keraton Kanoman. Adapun transmisi nilai Islam berlangsung secara non-formal dan turun-temurun dengan keterlibatan generasi muda sejak usia dini melalui ritual dan tradisi budaya. Tantangan regenerasi akibat benturan jadwal dan penurunan antusiasme generasi muda masih perlu diatasi. Dakwah digital masih terbatas pada publikasi satu arah, dan digitalisasi dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberlanjutan warisan budaya Islam Keraton Kanoman.
Mungkin itu saja Pak Dr. Wahyu Irana yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon masukan dan sarannya agar penelitian saya atau kami bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya apa analisis. Pertama untuk logbooknya sudah diisi ya Pak ya? Sudah, Pak. Ya, ini juga saya cek. Cuman untuk apa laporan keuangan, oh ini juga ada ya. Tinggal, oke, ini udah ada juga. Hmm. Berapa persen Bapak untuk apa namanya progres ini? Klaim Bapak berapa persen? Progres hasil Ya, kira-kira 80 sampai 90, Pak. begitu. Kemarin Sinta berapa untuk keluaran? Gimana, Pak? Untuk keluarannya Sinta berapa di jurnal Sinta atau Scopus? Rencananya sih di Scopus. Waktu proposal itu Sinta apa Scopus, Pak? Sinta sih, Pak. Sinta berapa? Sinta 2. Nah, itu progresnya gimana Yang untuk tahun kemarin apa sekarang? sekarang? Untuk progres sekarang. Sekarang belum belum apa namanya, belum ada progres untuk, kan ini penelitiannya masih berlangsung. Oke, Pak. Jadi jurnalnya juga belum kami buat. Nanti setelah Untuk proses tujuan jurnalnya penelitian, kemana sudah, Pak? gimana? Untuk jurnalnya sendiri yang sudah menentukan Ada jurnal yang akan ada disubmit. rencana ke IJAS UIN Bandung sama Anida UIN Bandung, kemudian juga UIN Madura, apa Balag ya, dan Purwokerto, UIN Purwokerto dengan dakwah dan komunikasi. Oh, Itu semuanya jadi sudah singkat dua ahli semua. sejarah ya, dakwah ya ininya. Iya, Jadi disiplin ilmu Bapak sebenarnya komunikasi ya, atau di apa dakwah Pak. ilmu dakwahnya ya. Iya, kalau sesuai sertifikasi saya ilmu dakwah. Baik, Jadi kami ingin fokus ke dakwah kultural. baik. Nanti dipastikan saja kalau ilmunya sudah jelas kan. Itu yang hijaz Sinta dua juga penelitian-penelitian sebelumnya. Bentar Pak, saya buka kembali. Nggak ditalar saja. Saya yang ini Hmm? udah tahu tadi, udah dipaparkan kan. Hmm. Pernyataan bapaknya apa kira-kira yang didapat. Ya, sintesis dan temuan kunci berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Ini keraton Kanoman ini ritual tradisi budaya yang dilakukan itu semuanya berdasar kalender aboge. Bahkan keraton Kesepuhan dan keraton Kaciribonan sendiri ketika mau menyelenggarakan ritual budaya itu meminta tanggalnya ke keraton Kanoman. Jadi kalender aboge ini salah satu warisan budaya yang harus dipelihara, jangan sampai hilang. Mereka tidak mengikuti kalender aboge itu kecuali dalam hal perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi simbol-simbol pelaksanaan tradisi budaya yang dilakukan Keraton Kanoman ini sangat kental dengan nilai-nilai Islam yang inklusif, dan yang kami hargai dari proses apa yang dilakukan Keraton Kanoman adalah Keraton Kanoman secara fisik ya itu keratonnya terbuka untuk masyarakat umum.
Jadi masyarakat umum bebas masuk ke dalam keraton, beda dengan keraton kesepuhan, di mana keraton ketika mau masuk itu harus ada pintu pembayaran karcis dulu. Kalau di keraton Kanoman juga. Nah ini yang membedakan keraton Kanoman dengan keraton kesepuhan. Jadi terbuka bagi masyarakat. Kemudian beberapa ritual budaya yang dilakukan juga selalu melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat sangat antusias ketika eh, acara atau budaya itu dilakukan oleh keraton Kanoman. Nah ini, tetapi kemudian pada sisi yang lain di internal keraton, terutama penerus daripada Abdi Dalam ini kan fungsinya lumayan besar dalam membantu setiap pelaksanaan tradisi dan budaya Keraton Kanoman. Ini sudah istilahnya sudah berumur semua, dan tantangannya adalah anak-anaknya itu tidak mau meneruskan orang tuanya untuk menjadi abdi dalam, sehingga ini harus kita atasi bersama bagaimana kira-kira abdi dalam ini regenerasinya bisa terstruktur atau tersistematis, sehingga tradisi yang dilakukan oleh perkembangan itu tetap eksis sampai di masa-masa yang akan datang. Kemudian hal yang kami temukan lagi terkait dengan era digital adalah bahwa Kapten Kanoman memang sudah melakukan digitalisasi tentang tradisi dan budayanya, tapi masih sangat terbatas, sehingga perlu dimaksimalkan. Nah, tetapi kemudian untuk penelitian saya ini awalnya mengajukan dana sekitar 40 sampai 50, yang diterima 25. Itu misalnya mau bikin website keraton yang memang biayanya cukup besar. Nah, untuk penelitian ini kami berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan media sosial yang lebih konstruktif, yang lebih sistematis, yang nanti akan melibatkan mahasiswa KPI. Itu rencananya seperti itu, sehingga nanti ada admin yang tetap yang bisa menghandle kegiatan-kegiatan Keraton Kanoman untuk dipublikasikan di media-media sosial. Baik, Bapak asli orang mana, Pak? Cirebon, Pak. Cirebon Oh, Timur. bukan. Maksudnya apa bagian dari keluarga Kanoman atau bukan maksud saya? Bukan. Oh, bukan. Baik. Oke, saya kira evaluasi untuk progresnya bisa kita pantau. Kalau klaim Bapak tadi berapa? 7580 ya. Tinggal penguatan pada akun Nitab Dimasnya, Bapak pastikan saja untuk luaran utamanya minimal tadi kunci aja, jangan melebar. Oh, pengennya Skopus. Kalau misalkan Sinta 2, pastiin Sinta 2-nya. Karena Ya, di luaran itu apa bidikan utama gitu. Jadi kami sebagai reviewer mengunci untuk catatan kami di luaran juga, termasuk bagian dari proses dan progres bahwa sudah sejauh mana Bapak melakukan riset ketika pihak LP2M juga sudah mengeluarkan pernyataan diterima gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk catatan intinya bahwa pastikan memang benar-benar ini yang menjadi pembeda. Jangan sampai riset yang Bapak klaim ini bagian dari temuan sudah ditulis oleh riset atau peneliti sebelumnya gitu. Karena pernyataan misalkan Keraton Kanoman menyatu dengan warga masyarakat, memang sejak dulu juga seperti itu dan catatan-catatan riset sebelumnya juga banyak yang mengungkap seperti itu. Jadi pembeda itu kira-kiranya, wah ini temuan saya ini belum pernah ditulis oleh penulis manapun dan penulis-penulis sebelumnya. Maka di kajian pustaka nanti di proposal itu harus dimunculkan riset-riset apa yang sudah ditulis tentang Keraton Kanoman.
Saya kira itu penguatnya, Pak Burhan ya. Terima kasih. Sehat selalu timnya, mahasiswanya juga yang saya lihat ikut membantu turun ke lapangan untuk mencari data. Semoga mendapat inspirasi oleh dosennya hingga bisa menghasilkan temuan dari riset Bapak ini menjadi rujukan utama riset-riset sesudah Bapak. Ya, Terima siap kasih Pak. Terima kasih. Pak Burhan, lancar dan sukses selalu ya. Amin. Terima kasih juga Pak Dr. Wahyu Irana atas masukan. Mudah-mudahan kami bisa Amin. memaksimalkan penelitian ini dan menemukan pembeda yang betul-betul belum pernah ditemukan oleh peneliti lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh